Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk minggu keempat, hari ini kita akan belajar tentang tanaman hias. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan tambahkanlah kami pengertian. Amin. Nah, semoga ilmu yang diberikan hari ini manfaat untuk kita semua ya nak. Untuk kali ini kita akan melanjutkan surat yang baru yang kemarin itu loh. Kemarin sudah belajar 2 ayat ya nak. Sekarang ditambah 2 lagi. Jadi 4 ayat. Nah, sekarang kita lafalkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Sudah 4 ayat ya nak. Sekarang kita akan belajar melafalkan sifat wajib Allah. Siapa yang masih ingat? Sifat wajib Allah ada berapa? Ada 20. Ada 20. Kita hafalkan menggunakan lagu ya nak. Kita lafalkan bersama-sama. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi tiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Nah, selanjutnya anak-anak besok jangan lupa minta tolong ibu atau bapak atau kakak atau mbah atau siapa saja orang yang lebih dewasa dari kalian untuk memotongkan kuku kalian ya. Besok boleh setelah dipotong anak-anak minta foto ya. Fotonya saja yang dikirim ke Bu Guru. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu masuk ke minggu keempat. Kita akan membahas tentang macam-macam bunga dan tanaman hias. Tanaman hias ada apa saja? Yuk kita sebutkan. Yang pertama ada bunga mawar. Yang kedua ada bunga matahari. Yang ketiga ada kaktus. Selanjutnya dahlia, bunga sepatu, Bunga sedap malam, gelikir, bunga Desember. dan delion, Selanjutnya bunga kertas, melati, bunga tulip. dan masih Banyak lagi. Yang akan kita bahas di minggu keempat ini adalah tanaman bunga dan tanaman hias. Khusus untuk kali ini kita akan membahas tentang 3 macam. Yang pertama kita akan membahas tentang bunga mawar. Yang kedua bunga matahari. Dan yang ketiga kaktus. Minggu ini Bu Ida akan membahas tentang bunga mawar. Siapa sih yang gak kenal dengan bunga mawar? Bunga mawar adalah bunga yang sangat terkenal di dunia. Bunga mawar ini terdiri dari 100 spesies yang tersebar di seluruh dunia, terutama di kawasan sejuk. Bunga mawar ini termasuk jenis tanaman semak dari genus rosa, pada umumnya memiliki duri. Kalian tahu tidak ciri-cirinya bunga mawar? Ciri-cirinya bunga mawar yaitu kelopaknya berwarna-warni, ada yang putih, ada
yang merah, biru, kuning, dan lain sebagainya. Bunga mawar ini menghasilkan biji dan mengeluarkan aroma yang harum. Bunga mawar terdiri dari 5 kelopak mahkota. Bunga mawar termasuk dalam bunga majemuk karena benang dan putiknya berkumpul di satu ruang. Bagaimana sih cara panen bunga mawar? Yaitu ada 2. Jika bertujuan untuk bunga potong, dipanennya kantung bunganya belum mekar penuh dan berukuran normal. Jika digunakan sebagai bunga tabur, bunganya harus sudah mekar penuh, dan cara memetiknya juga pada pagi hari dan sore hari. Karena apa? Karena pada saat itu suhu udara dan penguapan airnya tidak terlalu tinggi. Bunga mawar sendiri itu mengandung banyak antioksidan dan vitamin C yang mampu mencegah sel kulit yang mengalami kerusakan akibat sinar matahari langsung atau ultraviolet, radiasi, zat kimia, dan polusi. Bunga mawar tersebut juga mempunyai manfaat bagi kesehatan. Yang pertama, menyehatkan saluran pencernaan. Yang kedua, menyehatkan saluran pernafasan, menyehatkan mata, menyembuhkan luka-luka, meredakan sakit kepala, dan menurunkan berat badan. Sedangkan manfaat untuk kecantikannya adalah yang pertama, dapat mengurangi jerawat pada wajah. Yang kedua, air mawarnya sebagai pelembab alami yang mencegah kekeringan kulit atau kulit yang sangat kering. Yang ketiga adalah mencegah penuaan dini. Selanjutnya meredakan peradangan, dan yang terakhir adalah mencerahkan kulit pada wajah. Bunga mawar sendiri itu mengandung banyak antioksidan dan vitamin C yang mampu mencegah sel kulit yang mengalami kerusakan akibat sinar matahari langsung atau ultraviolet, radiasi, zat kimia, dan polusi. Kalian juga harus tahu bahwa macam-macam bunga mawar itu sangat banyak. Kalian juga bisa lihat pada gambar ini. Ada yang polos, ada yang bermotif, dan warnanya juga macam-macam, serta bila dicium mengeluarkan aroma yang harum. Bunga mawar ini juga terdapat di pasar-pasar atau toko-toko bunga. Digunakan untuk apa saja sih bunga mawar itu? Kalian pasti sudah tahu. Bunga mawar itu digunakan sebagai parfum. Yang kedua, bahan campuran kosmetik yang biasa kalian pakai atau ibu di rumah. Terus yang ketiga adalah sebagai masker bunga mawar. Selanjutnya sebagai kado atau buket bunga. Terus selanjutnya jika kalian mau pergi berziarah sama ibu, bapak atau saudara, biasanya bunga mawar tersebut ditaburkan di atas makam. Untuk hari Rabu dan Kamis, kita akan membahas tentang bunga matahari. Bunga matahari ini merupakan tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran. Nah, bunga matahari ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Bunga matahari merupakan bunga nasional di daerah Ukraina dan bunga resmi di negara bagian Kansas, Amerika Serikat. Bunga matahari ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kelopaknya berwarna kuning terang dan daunnya berbentuk lebar, memiliki tangkai yang panjang, memiliki batang dan daun yang berbulu, dan panjang daunnya ini sekitar 10-30 cm, sedangkan lebarnya mencapai 5-20 cm. Bunga matahari ini biasanya ada kelompok budidayanya. Yang pertama, kelompok penghasil minyak. Dimanfaatkan minyak bijinya. Biji kelompok ini memiliki cabang biji yang tipis. Kandungan minyaknya berkisar 48% hingga 52%. Untuk menghasilkan 1 liter minyak, diperlukan biji dari kira-kira 60 tandan bunga majemuk. Yang kedua, dikelompokkan menjadi kelompok pakan ternak.
dipanen daunnya sebagai pakan atau pupuk hijau. Yang ketiga, kelompok tanaman hias yang memiliki warna kelopak yang bervariasi dan memiliki banyak cabang berbunga. Yang keempat yaitu kelompok kuaci. Kelompok kuaci ini dipanen untuk diambil bijinya sebagai bahan pangan. Kalian pasti pernah makan yang namanya kuaci. Nah, kuaci itu adalah biji dari bunga matahari. Habitat bunga matahari, biasanya bunga matahari ini menyukai tanah yang subur dan hangat. Tumbuhan ini menyukai suasana yang sangat cerah. Mengingat asalnya, tumbuhan ini atau tanaman ini cocok pada tempat dengan iklim yang subtropis. Di daerah tropika hasilnya tinggi jika ditanam pada dataran yang tinggi. Di daerah beriklim sedang, tumbuhan ini hanya bisa ditanam pada musim semi hingga musim gugur dan harus dihindari terkena frost. Kerapatan tanaman ini biasanya 60.000 hingga 70.000 tanaman per ha. Nah, tanaman ini biasanya tinggi, lebih tinggi dari ukuran orang dewasa. Untuk hari Jumat, kita akan membahas tentang salah satu tanaman hias, yaitu tanaman ini. Anak-anak sudah pernah lihat belum? Atau malah di rumah punya tanaman hias seperti ini? Ini namanya tanaman kaktus. Kaktus merupakan salah satu tanaman yang bisa bertahan hidup cukup lama tanpa air lunak. Kaktus mempunyai daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan udara lewat daun. Nah, kaktus ini dapat dijumpai atau ditemukan di daerah yang kering seperti di gurun atau di padang pasir. Sekarang kita kenali yuk ciri-ciri dari kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan sukulen karena bagian tubuhnya menyerupai batang. Akar dan daunnya mampu menyimpan air untuk bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama. Akar kaktus sangat panjang dan melebar sehingga dapat menyimpan air di dalam batangnya. Kaktus memiliki duri yang tak lain adalah daunnya. Bentuk daunnya menyesuaikan dengan ketersediaan air yang sedikit agar penguapan tidak terlalu besar. Ukuran duri tergantung dari jenis kaktusnya dan bisa mencapai panjang 15 cm. Fungsi lain dari duri kaktus yaitu untuk melindungi diri kaktus dari burung dan hewan lain yang akan mengambil air dari tubuh kaktus. Sebagian duri dari kaktus ada yang berwarna terang lunak. Untuk apa? Untuk memantulkan sinar matahari agar tidak terjadi penguapan yang terlalu besar di dalam batangnya sehingga dia bisa bertahan hidup cukup lama tanpa air. Bagian tubuh kaktus memiliki jaringan spons yang tebal dan berdaging sehingga bisa menahan air yang diperoleh saat turun hujan. Umur tanaman kaktus bisa mencapai 25 tahun sampai 300 tahun tergantung dari ketinggian kaktus, cuaca, keadaan tanah, dan air yang mempengaruhi kehidupan kaktus. Nah, jenis-jenis kaktus sebenarnya di seluruh dunia ada 300 jenis kaktus. Namun yang Budi pegang ada 2 jenis. Yang satu jenisnya kaktus mini Cereus tetragonus. Nah, bentuknya menyerupai kastil dan durinya berwarna putih. Yang satu namanya kaktus bulat. Nah, bentuknya agak bulat. Nah,
memiliki batang berwarna hijau dan duri yang cukup besar. Namun tumbuhnya agak lambat. Kita bisa nggak sih nak menanam kaktus di rumah? Sekarang banyak sekali loh kaktus mini atau kaktus-kaktus kecil yang dikoleksi oleh pecinta tanaman untuk ditanam di rumah. Bagaimana cara merawatnya? Gampang atau sulit nggak ya? Gampang kok. Yang pertama, cari media dan alat yang tepat. Yang kedua, jangan terlalu sering disirami. Yang ketiga, jangan terkena sinar matahari secara langsung ya. Dan yang terakhir, berikan pupuk secara rutin. Ada manfaatnya tidak menanam kaktus di rumah? Ada 3, yaitu yang pertama, membantu pernafasan. Kenapa membantu pernafasan? Karena karbon dioksida yang kita keluarkan akan diserap oleh kaktus. Yang kedua, membersihkan udara. Dan yang ketiga, bisa menjaga kelembapan udara. Demikian pembahasan tentang kaktus dari Ibu Dewi. Anak-anakku, untuk tugas hari Senin dan Selasa, yaitu hari Seninnya anak-anak mau menyiapkan buku halus, pensil, kemudian mau mencontoh tulisan bunga mawar merah. Ditulis yang rapi ya nak. Kemudian hasilnya seperti ini. Selanjutnya hari Selasanya anak-anak mau berlatih belajar gerak dan lagu Lihat Kebunku. Nanti ada videonya tersendiri ya. Tadi kita sudah membahas 3 macam tanaman hias, mulai dari ciri-cirinya, mulai dari jenis dan macamnya, manfaat dan kegunaannya. Kita harus menyayangi makhluk ciptaan Allah ya nak. Bunga termasuk makhluk ciptaan Allah. Maka dari itu, jika kita lihat bunga di taman, di jalan, jangan dipetik nak, tapi dirawat. Oke, setelah kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.